Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rifka dengan NIM 2204379 dari Prodi S1 Akuntansi. Video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang UMKM. Pokok bahasan materi terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengertian UMKM. Yang kedua, jenis-jenis UMKM. Yang ketiga, karakteristik UMKM. Yang keempat, contoh UMKM sukses di Indonesia. Yang kelima, peran UMKM di Indonesia. Dan yang keenam, persoalan bisnis. Pengertian UMKM. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Usaha mikro merupakan usaha yang produktif dan dimiliki oleh perorangan dan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang secara sendiri berdiri yang dikerjakan oleh pribadi atau badan usaha yang bukan suatu anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah sesuai dengan kriteria usaha kecil yang mana telah dimaksud pada undang-undang di atas. Selanjutnya, usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri, yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjumlahan tahunan seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Jenis-jenis UMKM. Yang pertama ada usaha kuliner. Salah satu jenis UMKM yang paling banyak diminati yaitu usaha kuliner dengan bermodal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Yang kedua, usaha fashion. UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Yang ketiga, usaha agribisnis. Usaha agribisnis di bidang pertanian tidak harus bermodalkan tanah yang luas karena bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Yang keempat, usaha elektronik. Contoh UMKM di bidang elektronik yaitu menjual material elektronik, jual lampu, jual perlengkapan musik, dan banyak lainnya. Yang kelima, usaha furnitur. Contoh UMKM di bidang furnitur yaitu menjual perlengkapan dapur, lukisan-lukisan, perlengkapan ruang tamu seperti kursi, dan lainnya. Usaha di bidang jasa. Contoh UMKM di bidang jasa yaitu servis sepeda motor, servis lampu dan handphone, servis laptop dan handphone, servis mesin cuci, dan banyak lainnya. Karakteristik UMKM. Pada dasarnya, UMKM memiliki berbagai karakteristik. Berdasarkan perkembangannya, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kriteria, yaitu livelihood activities. UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, umumnya dikenal sebagai sektor informal. Yang kedua, micro enterprise. UMKM yang memiliki sifat pengrajin, tetapi tak bersifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise. UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan kontrak dan ekspor. Yang keempat, fast moving enterprise. UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Sementara secara statistik, UMKM dibedakan menurut sektor ekonomi. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Yang ketiga, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang keempat, pertambangan dan penggalian. Yang kelima, listrik, gas, dan air bersih. Yang keenam, angkutan dan komunikasi. Yang ketujuh, industri pengelolaan. Yang kedelapan, bangunan. Dan yang kesembilan, jasa. Data perkembangan UMKM di Indonesia sebagai berikut dapat dilihat. Pada tahun 2014 sampai 2016, jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlahnya diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59 juta unit. Dan pada tahun 2016, Presiden RI menyatakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang
perekonomian negara, bahkan saat krisis global terjadi. Faktor perkembangan dan peran UMKM di Indonesia. Faktor perkembangan UMKM di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, kemudahan pinjaman modal. Yang ketiga, menurunnya tarif PPh final. Peran UMKM terhadap ekonomi Indonesia. Perkembangan UMKM justru semakin menggeliat setelah krisis moneter menerjang ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 silam. Dengan adanya usaha-usaha kecil, lapangan kerja semakin bertambah sehingga pengangguran otomatis berkurang. UMKM bahkan dianggap berkontribusi paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja dibanding sektor usaha besar. Contoh UMKM sukses yang pertama, ada beberapa contoh yang saya ambil sebagai contoh yang salah satu diantaranya yaitu Sri Wigatiningsih dari Iseng hingga untung besar dari bros dan aksesoris. Melan Kanulis Lubali dari Kernet Turuk hingga jadi pengusaha sukses di NTT. Doni Pridatama, mantan karyawan Bank BUMN yang sukses bisnis sarang madu. Dan beberapa contoh lainnya. Persoalan selanjutnya, persoalan hukum bisnis. Yang pertama, permodalan. Banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa perusahaannya akan tumbuh dan dapat memperluas pemasaran, namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Yang kedua, distribusi barang dan pemasaran kurang tepat. Kurangnya channel untuk mendistribusikan barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Dan yang ketiga, pendapatan dan pertahanan pelanggan. Permasalahan para pelaku UMKM bagi yang baru memulai usaha yaitu mendapatkan pelanggan. Yang keempat, manajemen keuangan. Secara harfiah, memiliki arus kas yang kuat dapat membantu bisnis Anda berjalan. Karena pada dasarnya, manajemen keuangan berhubungan langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis Anda. Yang kelima, perizinan. Kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusannya. Sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2014 dengan yang mengatur tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, pelaku UMKM hanya perlu mengurus izin gangguan atau HU dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Dan beberapa perizinan usaha yang mungkin diperlukan seperti surat izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, izin usaha industri, dan tanda daftar industri. Yang keenam, pembukuan yang masih manual. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam hitungkan omset, laba kotor, sampai dengan laba bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM untuk bisa grow dan scale up bisnisnya. Yang ketujuh, manajemen waktu. Yang kedelapan, permasalahan online. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.